Sahabat jempol yang budiman, rahayu, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama saya di channel yang keren ini, channel sambal pedas, pedas betul sambalnya. Sedih mendengar kabar, bagaimana tidak sedih, KPK kecolongan. Seorang pegawai KPK berinisial IGAS dipastikan telah mencuri emas seberat 1,9 kg. Emas itu merupakan barang bukti hasil rampasan dari koruptor Yahya Purnomo, pegawai Kementerian Keuangan yang terjerat kasus suap RAPBN-P tahun 2018, dan kasusnya telah digelar di Pengadilan Tipikor pada hari Kamis tanggal 27 September 2018. Sebagaimana dijelaskan juru bicara KPK Ali Fikri, IGAS merupakan petugas barang bukti yang memegang peranan kunci menjaga barang bukti yang memiliki akses ke gudang penyimpanan. Ini kan ketahuannya kemudian nanti di bulan Juni 2020 ya, tetapi yang dilakukan oleh oknum dari pegawai KPK ini sejak Januari 2020, karena tadi ketahuan dari petugas barang bukti ini menggelapkan sesungguhnya ya, karena dia adalah petugas barang bukti yang bertugas untuk mengelola barang bukti ya. Jadi kunci barang bukti, gudang barang bukti ada padanya, dan kemudian juga dia juga bebas bisa keluar masuk ke gudang barang bukti, tentu karena memang tugas pokoknya adalah antara lain berkaitan dengan pengelolaan barang bukti itu di salah satu satgas gitu ya, karena satgas barang bukti ada beberapa satgas di KPK gitu. Tindakan tak terpuji itu dibenarkan Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Harotangan Panggabean dalam siaran persnya, membenarkan telah digelar sidang kode etik yang berujung pada pemecatan IGAS. IGAS diduga mengambil emas batangan itu dan digadaikan sebesar 900 juta rupiah untuk pembayaran hutang. Menurut Tumpak, IGAS memiliki hutang cukup banyak akibat berbisnis forex, foreign exchange market. Pers yang saya hormati, benar bahwa di dalam 2 minggu ini kami sudah melakukan persidangan terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang insan KPK yang kebetulan yang bersangkutan sebagai anggota Satgas yang ditugaskan menyimpan, mengelola barang bukti yang ada pada Direktorat Labuksi yang ada di KPK. Perbuatan ini sebetulnya sudah merupakan suatu perbuatan yang tergolong kepada perbuatan tindak pidana. Tetapi kalau ini sudah tergolong tindak pidana, tentunya dia juga merupakan perbuatan yang melanggar etik. Oleh karena itu, Dewan Pengawas pada hari ini kami telah bacakan putusan terhadap hasil pemeriksaan terhadap kasus ini. Kasus ini adalah, duduk perkaranya adalah bahwa yang bersangkutan mengambil barang bukti yang ada pada penyimpanan barang bukti, karena dia seorang anggota juga di situ, anggota Satgas, sehingga dia bisa mengambil barang bukti dalam perkara Yahya Purnomo yang sekarang sudah menjadi barang rampasan yang harus kita lelang untuk negara. Barang bukti itu jumlahnya cukup banyak, ada 4 tempat. Kalau di total semua bentuknya adalah emas batangan. Kalau di total semua jumlahnya emas batangan itu adalah 1.900 gram. Jadi kurang 100 gram 2 kilo.
sebagian daripada barang yang sudah diambil ini yang dikategorikan sebagai pencurian atau setidak-tidaknya penggelapan ini digadaikan oleh yang bersangkutan karena yang bersangkutan memerlukan sejumlah dana untuk pembayaran hutang-hutangnya. Cukup banyak hutangnya karena ternyata yang bersangkutan ini terlibat di dalam suatu bisnis yang tidak jelas. Ya, forex itu. Oleh karena itu, maka yang bersangkutan ini kemudian kita adili tadi dan telah kita putuskan dengan bunyi amarnya bahwa yang bersangkutan melakukan satu pelanggaran kode etik, ya, tidak jujur, menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadinya, dan ini adalah satu pelanggaran dari nilai-nilai integritas yang ada kita atur sebagai pedoman perilaku untuk seluruh insan KPK. Dan karena perbuatannya sedemikian rupa, menimbulkan dampak yang sangat merugikan, berpotensi terjadinya juga kerugian keuangan negara, dan sudah terjadi bahwa citra KPK sebagai orang kenal memiliki integritas yang tinggi sudah ternodai oleh perbuatan yang bersangkutan ini. Oleh karena itu majelis memutuskan bahwa yang bersangkutan perlu dijatuhi hukuman berat, yaitu memberhentikan yang bersangkutan dengan tidak hormat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi untuk ini saya jelaskan bahwa inisial yang bersangkutan IGA. Beliau adalah salah satu anggota Satgas yang ditugaskan untuk menyimpan, mengelola, mengamankan barang bukti yang ada di KPK. Begitu. IGAS, kalau dipendekkan namanya IGAS. Ya, inisialnya begitu, IGAS. Temposnya ini terjadi di bulan awal Januari tahun 2020. Mengambilnya ini tidak sekaligus, beberapa kali. Nah, ketahuannya pada saat barang bukti ini mau dieksekusi sekitar akhir Januari tahun 2020. Akhir Juni tahun 2020. Gitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan sebagian dari barang bukti yang sudah diambil ini digadaikan, tidak semua digadaikan. Yang lainnya disimpan. Mungkin belum digadaikan, nantinya juga mungkin akan digadaikan, kita tidak tahu. Tapi waktu diketahui sebagian yang digadaikan. Kemudian pada akhirnya barang bukti ini bulan Maret 2021 berhasil ditebus oleh yang bersangkutan dengan cara dia mendapatkan, berhasil menjual tanah warisan orang tuanya yang ada di Bali. Itulah kronologis kejadiannya, ya. Begitu. Cukup? Nah, nilai apanya nih? Nilai barang buktinya sendiri sebetulnya secara fix, ya, kita belum tahu, ya, karena ini akan dinilai nanti oleh KPKNL, ya, kalau mau dilelang nanti. Ya, beratnya yang ku tahu, beratnya 1,9 kilogram. 1.900 gram, 1,9 kilogram.
Dia peroleh enggak? Berapa uang yang diperoleh dari sini waktu menggadaikan? Sekitar 900 juta. Kan digadaikan. Nah, dia sudah dapat. Tapi sudah ditebus. Nilai tebusannya itu kurang lebih 900 juta. Oke, jadi sudah bisa dibayangkan lah nanti kalau dinilai berapa itu ya. Itu baru sebagian tuh. Karena tidak semua digadaikan. Oke. Yang tadi pertanyaan yang berikut. Terhadap permasalahan ini, pimpinan KPK sudah memutuskan bahwa kasus ini dibawa ke ranah pidana dan telah dilaporkan ke pihak Polres Jakarta Selatan dan yang bersangkutan pun sudah diperiksa oleh penyidik Polres beserta juga beberapa saksi dari sini. Jadi sidang kami tidak menghapuskan pidana, tidak. Ya, pidana tetap jalan. Tapi karena ini sudah merupakan pelanggaran pidana, maka disampaikan kepada aparat penegak hukum kepolisian. Dan karena ini juga merupakan pelanggaran etik, maka disidangkanlah tadi putusannya oleh Dewan Pengawas Etik. Jadi kami tidak campur soal pidananya. Cukup ya? Lalu, kepada siapa lagi rakyat harus percaya jika KPK yang dianggap sebagai lembaga anti rasuah justru di dalamnya masih ada atau bahkan mungkin banyak pegawai yang kelakuannya tidak terpuji, tidak jujur, menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Demikian sahabat jempol yang budiman, Rahayu, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambal pedas, pedas betul sambalnya.